Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasula ba'dah, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa, di mana saja Anda berada, kita akan lanjutkan pembahasan tentang penjelasan tentang umrah, tentang keutamaan umrah dari rangkaian persiapan umrah, baik dari pas trooper maupun dari yang lain yang berniat untuk umrah atau memang sudah berencana untuk berangkat, semoga bisa menjadi bekal untuk bersama-sama menjalankan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima umrah kita semua dan kita bisa kembali lagi ke tanah air dengan dosa-dosa yang sudah habis. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kali ini kita akan membahas tentang keutamaan umrah. Mengapa kita berangkat umrah? Nah, ini yang harus diperhatikan, harus dimantapkan, harus disiapkan. Ya, tujuan apa yang ingin kita raih dengan umrah kita? Ya, ini jelas ya. Seorang itu melakukan satu amalan, satu perbuatan, walaupun itu terkait dengan dunia, itu pasti ada tujuannya, pasti ada dorongannya. Apa yang ingin kita raih dengan umrah kita? Ya, walaupun itu dunia, orang makan itu adalah agar dia kenyang. Ya, orang berangkat sekolah adalah untuk mencari ilmu. Ya, lalu orang umroh ini untuk apa? Lah, ini yang harus kita tahu. Apa yang mendorong kita untuk umroh? Tujuan apa yang ingin kita raih setelah kita umroh? Dengan umroh ini ya, apa yang ingin kita mau, apa yang ingin kita capai? Yang jelas pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umroh ini adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan pertama kemarin sudah kita jelaskan tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengerjakan amalan yang wajib. Ya, amalan yang wajib itu paling dicintai Allah. Hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib. Nah, kemudian ada amalan sunnah yang ketika orang mengerjakan amalan sunnah itu, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang niat yang pertama. Nah, ketika Allah sudah cinta kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima umroh kita, nah ini yang kemudian nanti ini akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari akhir. Nah, ini sekilas pertama. Kalau kita paham tujuan kita umroh, kalau kita paham apa yang akan kita raih setelah kita umroh, maka kita akan umroh ini dengan penuh semangat dan penuh perhatian. Penuh perhatian bagaimana? Ya, artinya kita akan menganggap ibadah umroh ini adalah sesuatu yang serius, karena kita tahu apa yang akan kita dapat, apa yang kita raih setelah kita umroh. Nah, dan mengetahui keutamaan ibadah ini bukan hanya terkait mengetahui keutamaan umroh saja. Semua amal ibadah itu kita harus tahu keutamaannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi perhatian akan amalan itu. Supaya apa? Supaya kita mengerjakan amalan itu dengan semangat. Supaya juga apa? Kita tahu pentingnya amalan itu. Dan ini bukan hanya umroh saja. Sekali lagi ya, tentang sholat misalnya, ini kita juga harus tahu keutamaan sholat, ya, harus tahu keutamaan
sholat. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk sholat, supaya kita semangat untuk sholat. Ya, lebih jauh lagi, dan ini yang ya hal yang penting yang harus ada dalam amalan ibadah, ya, sikap yang harus ada terhadap amalan ibadah, terutama sholat. Kenapa? Karena sholat itu adalah amalan yang menyertai kita, yang kita kerjakan selama kita hidup. Kita baru berhenti wajib sholat ketika kita mati. Ketika kita hidup dalam kondisi apapun, selama kita sadar, maka kita wajib sholat. Tidak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tidak bisa sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Yang penting sholat. Nah, ini ya amalan yang wajib kita kerjakan, yang membersamai hidup kita sampai akhir hayat, sampai napas terakhir, ya, itu adalah amalan yang penting, dan ini patut kita perhatikan keutamaannya. Sholat, ya, amal ibadah yang menemani hidup kita, yang wajib kita kerjakan seumur hidup, itu pasti ada keutamaannya. Nah, pembahasan tentang keutamaan sholat ini sudah sering dilupakan orang. Nah, ini yang harus kita mengingatkan diri kita terus akan keutamaan sholat, agar kita terus termotivasi dalam mengerjakan sholat, agar kita mencintai sholat. Nah, begitu juga dengan umrah, karena umrah ini bukan amalan yang main-main. Ya, kalau ibadah infak, bersedekah itu adalah ibadah dengan harta. Kalau sholat itu adalah ibadah dengan jiwa, maka umrah ini adalah ibadah dengan harta dan jiwa. Ya, dengan harta, kita keluarkan harta kita belanjakan harta kita, uang yang kita cari dengan susah payah. Ya, kemudian kita sendiri berangkat, ya, meninggalkan tanah air, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan. Nah, ini bukan hal mudah, ya. Bukan hal mudah. Dan ini bukan ringan. Makanya kita ingin agar umrah kita ini kita kerjakan dengan penuh perhatian, dengan penuh penghormatan pada amalan ibadah umrah ini. Kita yakini bahwa amalan umrah ini adalah amalan ibadah yang agung, yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengagungkan syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah haji dan umrah, dan diantaranya adalah syiar-syiar agama, ajaran-ajaran agama itu harus kita agungkan, karena syiar-syiar itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat umrah adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berangkat umrah. Ya, ini perintah Allah. Kita berangkat untuk ibadah, kita berangkat untuk melaksanakan perintah Allah. Kenapa saya berangkat umrah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan saya untuk berangkat umrah. Karena saya tahu umrah itu adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya ingin melakukan amal ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada saya. Ya, saya berangkat umrah ke tanah suci, ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina, karena saya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, karena saya adalah manusia yang hina, manusia yang tidak berdaya, manusia yang tidak bisa apa-apa. Saya berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berangkat umrah dengan penuh ketaatan. Saya diperintahkan, saya taat. Dan memang panggilan ke tanah suci ini memang seolah-olah sudah menjadi panggilan hati setiap muslim. Seperti dalam kisah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk mengumumkan manusia kepada manusia untuk ibadah haji, maka ya suara itu terdengar oleh semua manusia. Akhirnya ya kita tidak mendapati seorang muslim yang tidak ingin
berangkat ke tanah suci, yang tidak ingin berangkat menunaikan ibadah haji, yang tidak ingin menunaikan ibadah umrah, semua ingin. Semua ingin. Kenapa ya? Ya memang seperti itu. Ya, rumah Allah Subhanahu wa taala, tanah suci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tempat suci, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan mendakwahkan Islam, ya, tempat Nabi Ibrahim alaihissalam membangun, ya, bait Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah Subhanahu wa taala, Al-Ka'bah dan Masjidil Haram, tanah haram itu, rasa cinta kepada tanah suci, ingin itu pasti ada. Nah ini, ya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun, ya, untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melakukan amalan yang dicintai Allah, itu perlu susah payah, perlu meninggalkan keluarga, perlu meninggalkan pekerjaan, perlu meninggalkan, seolah-olah kita meninggalkan dunia kita. Dunia kita di tanah air, di rumah kita, bersama keluarga kita, bersama tetangga kita, bersama pekerjaan kita, bersama kegiatan kita, kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi inspirasi setiap muslim, yaitu kita mesti siap untuk berkorban demi melaksanakan perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap untuk berkorban, ya, demi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak hanya berlaku saat ibadah umrah, tapi ini berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah-perintah, dengan kewajiban-kewajiban, ya, kita laksanakan kewajiban-kewajiban itu dengan mengorbankan yang menjadi keinginan kita, dengan mengorbankan kesenangan kita, ya. Ini sikap ideal seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang beriman yang dia sadar bahwa dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Ya, orang beriman yang sadar bahwa dunia ini adalah diuji, ya, agar kita ini melaksanakan ahsanu amalan atau tidak. Nah ini, mau bersusah payah untuk berangkat umroh, mau bersusah payah untuk, ya, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus menjadi pedoman kita dalam hidup, di mana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi tujuan kita dalam hidup. Beribadah, yang namanya beribadah adalah ghayatul hubbi ma'a ghayatul dhul, ya, cinta yang puncak, cinta kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari segalanya, dan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari segalanya. Kita datang berangkat umrah dengan penuh cinta, karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta inilah yang mendorong kita untuk berangkat ke tanah suci, ya, untuk berangkat ke tanah suci. Nah ini tujuan pertama dan tujuan utama kita berangkat umrah, ya. Ini yang harus ada dalam diri kita, jangan kita lupakan. Dan bukan hanya umrah saja, ya, tapi juga amal ibadah yang lain. Ketika kita sholat, ya, kita berangkat sholat dengan penuh cinta ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, ya, dengan panggilan adzan itu mestinya kita berangkat dengan penuh cinta. Kenapa? Ketika kita berangkat umrah untuk menjawab panggilan Allah, itu panggilan Allah itu bukan hanya umrah, tapi sholat juga panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunaikan kewajiban sholat ini dengan penuh cinta, ya, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita cinta kepada sholat. Ditambah lagi, ya, sholat itu adalah kesempatan
untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu." Ketika salah satu di antara kalian itu sholat, sesungguhnya dia sedang berbicara dengan Rabb-nya. Iya, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ingin supaya bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika kita misalnya mencintai seseorang, itu kita betah ketika ya, ngobrol berdua dengan orang yang kita cintai itu dalam waktu yang lama. Ya. Tapi mengapa kita tidak betah ketika sholat dengan lama? Kita tidak betah membaca Al-Quran dengan lama. Kita tidak betah harus berzikir dengan lama. Ini bahaya ya. Ini tanda bahaya ketika kita betah ngobrol dengan kawan, ketika kita betah ngobrol dengan sahabat, ketika kita tahan ngobrol dengan teman, tapi kita tidak ya betah untuk membaca Al-Quran, tidak betah untuk zikir, tidak betah membaca Al-Quran, maka ini tanda bahaya. Segera obati hati Anda. Jangan biarkan hati Anda sakit. Ini aneh ya, mengapa kita betah ngobrol dengan teman, sahabat, tapi kita tidak betah ketika kita membaca Al-Quran, membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keutamaan umrah lewat Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi wan Nasa'i dan Musnad Ahmad dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wad dhahabi wal fiddah. Alaysa lil hajjil mabrur thawabun dunal jannah." Ikutilah antara haji dan umrah. Setelah umrah berkatalah haji, setelah haji umrah. Terus jangan sampai terputus antara haji dan umrah, karena fa innahuma, sesungguhnya haji dan umrah itu yanfiyanil faqra wad dzunub, akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa, kama yanfil kiru khabathal hadid wad dhahabi wal fiddah, sebagaimana api itu ya menghilangkan kotoran pada besi, pada emas dan perak. Dan pahala bagi haji mabrur itu tidak ada yang lain kecuali surga. Jadi haji dan umrah itu bukan menghabiskan uang, bukan, tapi ya seperti hadis ini, haji dan umrah itu ya menghilangkan kemiskinan, Ini penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan takut membelanjakan uang untuk berangkat umrah, untuk berangkat haji. Haji ini bagi yang wajib ya, bagi yang mampu wajib hukumnya. Dan ya jangan sampai ya besarnya nominal uang yang harus kita keluarkan untuk melaksanakan haji ini menjadi penghalang bagi kita untuk melaksanakan haji. Karena apa? Wah, banyak banget duitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi kita kemampuan. Ketika kita mampu, kita wajib. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar. Ketika sudah wajib, maka harus kita kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Oh, banyak uangnya yang harus kita keluarkan. Apalagi ya haji VIP atau haji plus, itu sudah berapa ratus juta, 100 juta lebih, 100 sekian puluh juta.
Haji furoda lebih mahal lagi, 250 juta, 300 juta, 350 juta. Tapi ketika mampu, ya ketika mampu laksanakan. Jangan sayang uang, apalagi ketika untuk melaksanakan kewajiban. Uang yang kita keluarkan untuk melaksanakan haji, uang yang kita keluarkan untuk berangkat umroh, itu tidak akan hilang sia-sia. Tidak akan hilang sia-sia. Ya kita sayangkan ya. Sebagian orang ya menghujat umroh. Mengapa umroh itu banyak orang ingin umroh ya. Kemudian ya kalau uangnya buat umroh itu lebih baik buat yang lain. Ya, tapi di sisi lain dia tidak pernah menghujat bagaimana orang-orang yang menghidupkan malam-malam dengan maksiat itu, berapa uang yang terbelanjakan setiap hari. Konser artis dari luar, ya, dari luar negeri. Satu orang artis tiketnya satu orang sekian juta, ada sekian ribu, ya, bahkan ada artis yang ya rencananya mau manggung satu hari harus ditambah satu hari lainnya. Kenapa? Karena peminatnya membludak. Dia tidak pernah menghitung itu semua. Tidak pernah menghitung itu semua. Tapi dengan haji dan umroh mereka betul-betul kritis ya. Coba dihitung sekian puluh ribu jamaah, sekian ratus ribu jamaah umroh, itu cukup untuk ya membantu. Dan saya optimis ya, orang yang sudah berani membelanjakan uangnya untuk umroh, dia akan berani juga dalam tanda petik ya untuk mensedekahkan hartanya. Dan umroh ini adalah ibadah. Ibadah. Begitu juga dengan sedekah. Sedekah juga amal ibadah. Umroh ini akan menghilangkan kefakiran ya. Haji akan menghilangkan kefakiran. Loh, bagaimana ini? Keluar uang tapi kok malah menjadi lebih kaya. Harusnya keluar uang itu uangnya kurang, tapi ketika keluarnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada uang itu berkurang, akan ada gantinya, yaitu kefakiran akan jauh dari diri kita karena dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita membelanjakan uang untuk keperluan keluarga kita, ketika kita niatkan itu untuk ikhlas lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi pahala. Dan ya jangan kita salah ya, jangan kita salah mindset. Membelanjakan uang untuk keperluan keluarga itu nilainya lebih utama dibandingkan membelanjakan uang untuk bersedekah. Jangan sampai kita ya terprovokasi oleh sebagian orang yang memprovokasi sedekah secara membabi buta ya. Akhirnya karena tertarik akan keutamaan sedekah, yaitu bisa mendapatkan cashback. Ya ini. Ya kalau sedekah bisa dapat uang kembalian 10 kali lipat. Saya ingin beli mobil harganya 2 miliar Ustaz. Berarti sedekahnya 10%-nya 200 juta. Sedekahkan 200 juta, nanti akan kembali 2 miliar. Ini mindset yang salah lah. Akhirnya dia lebih semangat untuk bersedekah dibandingkan dengan memberikan uang, membelanjakan uang untuk keperluan keluarganya. Dia menjadi pelit kepada keluarganya, tapi royal untuk bersedekah. Padahal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, uang yang digunakan untuk keperluan keluarga, yang dibelanjakan untuk keperluan keluarga, itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menafkahi keluarga adalah kewajiban, sedangkan sedekah adalah sunnah. Dan yang wajib itu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Dan Islam ini mindset. Kita tata pikiran kita ya. Namanya amalan itu bukan menjadi utama ketika ya untuk orang lain, ketika besar, bukan. Keutamaan amal itu adalah ketika
dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan itu lebih utama. Contohnya ketika kita menganggap bersedekah itu adalah lebih utama dibandingkan menafkahi keluarga, itu mindset yang keliru. Itu mindset yang keliru. Yang benar adalah menafkahi keluarga baru kemudian mensedekahkan harta kepada orang lain. Jangan sampai kita pelit kepada keluarga tapi kita bermurah hati ketika bersedekah kepada orang lain. Mungkin dia terjebak mindset cashback tadi, karena ketika bersedekah untuk orang lain ada cashbacknya, sedangkan dikira ketika membelanjakan uangnya untuk keperluan keluarga itu dikira terus uangnya hilang sia-sia. Bukan, ada pahalanya ya, ada pahalanya. Makanya tujuan orang muslim beramal itu bukan melihat jumlahnya, tapi mana yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim itu beramal adalah untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut miskin ketika kita mau berangkat umroh. Sebagaimana jangan takut miskin ketika kita bersedekah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW bahwa harta itu tidak akan kurang karena bersedekah. Harta itu tidak akan kurang karena bersedekah. Tidak akan orang jadi miskin karena bersedekah. Begitu juga dengan berangkat umroh. Nah, semua yang dibelanjakan untuk haji dan umroh maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang berikutnya. Ada lagi apa? Haji dan umroh itu di samping menghapuskan kemiskinan juga menghapuskan dosa. Nah, ini dosa ini kadang-kadang kita remehkan. Bukan kadang-kadang, sering kita remehkan. Kita menganggap dosa ini adalah satu hal yang biasa, satu hal yang ya remeh lah. Akhirnya dosa-dosa itu menumpuk, membebani hidup kita, membebani perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan ya, yang mereka itu bernasib sial, dosa-dosa itu yang menghalanginya untuk meraih husnul khatimah. Akhirnya dia menjadi su'ul khatimah. Nas'allahu salamah wal afiyah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dijauhkan dari su'ul khatimah. Kita berangkat umrah dengan dosa-dosa. Dalam perjalanan umrah ini kemudian dosa-dosa kita berguguran. Dosa-dosa kita berjatuhan. Ya, semakin kita ya mengerjakan umrah dengan ikhlas, semakin tinggi keikhlasan kita, semakin tinggi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin serius kita menjalankan proses umrah dan haji, maka dosa yang hilang akan semakin besar. Nah, ini kita datang ke tanah suci melaksanakan umrah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menghapuskan dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Selama di tanah air kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama di tanah air kita banyak melakukan maksiat, kemudian kita terdetik untuk tobat. Ya Allah, aku ingin tobat ya Allah. Ya Allah, aku ingin membersihkan diriku ya Allah. Ya Allah, aku takut dosa-dosaku ya Allah. Maka dia berangkat ke tanah suci. Tapi ya, kesempatan mendapatkan ampunan itu bukan hanya dengan umrah. Kesempatan mendapatkan ampunan itu tersedia setiap hari. Walaupun kita berangkat umrah untuk menghapuskan dosa, tapi kita mesti ingat bahwa kesempatan untuk menghapuskan dosa itu tidak hanya ada di tanah suci, tapi ada setiap hari. Maka jangan sampai kita semangat menghapuskan dosa ke tanah suci, tapi kesempatan ya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan pengampunan yang bisa kita raih di rumah kita, di tanah air, malah kita abaikan. Jangan sampai ya. Makanya ya, kita berangkat dengan hati yang menghitam karena dosa-dosa kita.
Yang namanya dosa itu menghitamkan hati. Nah, kita terus mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak beristighfar. Kita ya banyak berdoa. Kita ya memperbanyak ya langkah ke masjid. Kita menunggu sholat ya, dari sholat ke sholat yang lain, dari asar sampai maghrib, maghrib sampai isya. Itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghapus dosa dan ya menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dosa kita ini sebanyak apa ya? Subhanallah. Hari-hari ini ya kita hidup di zaman milenial, di mana dosa itu mudah untuk dikerjakan, di mana maksiat itu mudah untuk kita lakukan. Nah, disinilah ujian kita sebenarnya. Kita berusaha menghindari kesalahan, menghindari dosa, tapi kadang kita terjatuh juga, kadang kita kalah juga, kadang kita terjerumus juga. Nah, ini jangan kemudian diremehkan dan kita tidak bertobat. Ya, semangat untuk menghapuskan dosa ini harus kita punya setiap saat, harus ada dalam diri kita setiap hari ya. Bayangkan dosa-dosa yang kita lakukan ini, subhanallah ya, berapa hari ya, dan hari-hari ini berapa dosa yang kita kerjakan, kemudian berapa hari yang kita lalui dan lewati, berapa tahun ya. Memang sholat yang kita lakukan, sholat wajib, sholat sunnah, itu adalah menghapuskan dosa ya. Walaupun dalam kesempatan sehari-hari banyak sekali kesempatan yang bisa kita gunakan untuk menghapuskan dosa ya, diantaranya dengan istighfar dan juga dengan sholat yang kita kerjakan setiap hari, sholat yang kita kerjakan ya, walaupun itu wajib maupun sunnah. Itu sholat yang kita kerjakan, sholat wajib maupun sunnah, itu bisa menghapuskan dosa. Begitu juga ya Jumat ke hari Jumat, hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Begitu juga antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya, itu menghapuskan dosa juga. Tapi ya semakin bagus kualitas sholat kita, maka dosa yang terhapus akan semakin banyak ya. Tapi kita lihat bagaimana kualitas sholat kita, bagaimana kualitas khusyuk kita dalam sholat, bagaimana panjang sholat kita ya, sholat wajib kita maupun sholat sunnah kita, bagaimana lah. Ketika sholat kita berkualitas tinggi, maka dosa yang terhapus akan semakin banyak. Tapi ketika sholat kita berkualitas rendah, maka dosa-dosa akan banyak tersisa. Banyak tersisa dosa-dosa yang tidak terhapuskan. Makanya dosa-dosa ini menumpuk setiap hari. Hari Jumat, ketika kita tidak melaksanakan sholat Jumat dengan serius, kita berangkat sholat terlambat, kita berangkat sholat Jumat itu sudah saat-saat akhir, sehingga kita tidak bisa duduk membaca Al-Quran atau sholat sunnah. Kemudian ketika khotib berkhutbah kita ngantuk, itu hari Jumatnya tidak berkualitas. Akibatnya masih ada sisa dosa-dosa dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Ya, bagaimana Ramadan kita? Bagaimana puasa kita? Bagaimana kita mengisi malam-malam bulan Ramadan? Masih ada dosa tersisa. Ya, walaupun dosa itu adalah dosa kecil, tapi tetaplah itu menghapuskan dosa. Karena jangan sampai kita meremehkan dosa kecil, ya akhirnya kita lakukan terus, kita nggak istighfar, kita nggak bertobat, akhirnya yang kecil itu menjadi besar dan menjegal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kesempatan untuk umrah adalah kesempatan untuk menghapuskan dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Dari satu perjalanan umrah ke perjalanan umrah berikutnya, itu menghapuskan dosa yang dilakukan antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ini menjadi perhatian kita yang melaksanakan haji,
agar mengusahakan, agar mengupayakan, agar berusaha dengan sekuat tenaga supaya hajinya bisa haji mabrur. Jangan sampai ya berangkat ibadah haji dengan susah payah tapi hajinya tidak mabrur, karena rugi sekali. Pahala haji mabrur sangat besar. Begitu juga dengan pahala umroh, sangat besar, walaupun pahala umroh itu tetap pahalanya masih di bawah pahala haji mabrur. Kita ingin setelah umroh itu kita pulang dengan dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan sampai ya kemudian kita umroh kita tidak serius, umroh kita tidak sempurna, kita umroh asal-asalan, akhirnya ya kita tidak dapat fadilah umroh, tidak dapat keutamaan umroh, dan pahalanya kurang, dan ya umroh tadi tidak bisa menghapuskan dosa. Nah, itu ya. Kita berangkat menuju tanah suci itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, karena kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berangkat ke tanah suci. Jadi bukan karena kita punya uang, bukan. Kalau kita lihat di kiri kanan kita ada beberapa orang yang bisa berangkat umrah meskipun dia tidak punya uang. Ada orang yang bisa berangkat haji meskipun dia tidak punya uang. Dan sebaliknya, ada orang yang uangnya banyak, kondisinya longgar, tapi dia malas-malasan untuk ke tanah suci. Ketika orang berangkat umrah itu dia diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang ke tanah suci. Sama seperti ketika kita diundang ke tempat orang, kita ya harus harus sadar bahwa kita ini sedang berkunjung ke tanah suci. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah tamu, ya. Harus sadar bahwa kita mesti beradab di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ya beradab di rumah orang, ketika kita berkunjung ke rumah orang, nah, mestinya kita lebih beradab ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat umrah bukan karena keinginan kita, bukan. Jangan sampai kita kemudian menganggap ya ketika kita bisa berumrah itu kita sudah memiliki prestasi besar. Jangan ya. Itu namanya ujub. Kita umrah ini adalah karena kemudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Perhatikan kisah penghuni surga dalam surat Al-A'raf ya, mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala mereka masuk ke dalam surga, bukan karena amal mereka. Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sungguh maha terpuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kami supaya kami bisa masuk ke dalam surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kecuali Allah yang memberikan hidayah. Kalau masuk surga itu atas hidayah Allah, maka berangkat umrah juga kita harus sadar bahwa kita umrah itu adalah undangan Allah, kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana orang yang tidak bisa umrah? Yang tidak bisa umrah, belum berkesempatan umrah, itu hendaknya punya keinginan untuk bisa berangkat ke tanah suci untuk menjalankan umrah. Begitu juga dengan mereka yang belum diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ke tanah suci, paling tidak punya keinginan untuk ke tanah suci. Dan banyak ya kisah-kisah tadi ya, orang yang tidak punya uang, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mengundangnya ke tanah suci, baik itu untuk
haji maupun untuk umroh. Orang yang berangkat haji maupun berangkat umroh itu adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain. Keinginan untuk bisa melaksanakan haji, keinginan untuk bisa melaksanakan umroh harus ada dalam diri kita. Karena haji dan umroh itu adalah perbuatan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan namanya keinginan tadi juga harus ada pada ibadah-ibadah yang lain, pada amalan-amalan lain yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri kita, dalam hati kita harus ada keinginan kuat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada keinginan kuat untuk melaksanakan sholat. Ada keinginan kuat untuk terus meningkatkan kualitas sholat kita. Ada keinginan kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ada keinginan kuat untuk bisa mengambil hidayah, mengambil pelajaran, menjadi manusia yang lebih baik dengan Al-Quran. Punya keinginan yang kuat untuk bersedekah. Punya keinginan yang kuat untuk memperbanyak zikir. Punya keinginan yang kuat untuk melakukan semua amalan-amalan yang baik lainnya. Jangan hanya kita punya keinginan untuk melaksanakan haji dan umrah, tapi keinginan untuk melaksanakan amal-amal soleh yang mampu untuk kita kerjakan malah tidak ada. Nah, ketika kita di tanah suci, kita harus sadar bahwa kita ini tamu. Ya, tamu bukan di rumah orang, tapi tamu di tanah suci, tamu yang datang ke tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanah haram. Dan tanah haram ini punya keutamaan, punya keistimewaan, punya kekhususan. Apa keistimewaan dan kekhususan tanah haram, tanah suci Mekah? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim. Orang yang ada di dalam tanah suci, tanah haram itu ketika dia menginginkan untuk berbuat dosa, maka sudah ditulis dosa. Berbeda dengan tempat yang lain di luar tanah suci, di luar tanah haram. Ketika kita di sini ingin berdosa, belum ditulis dosa karena baru ingin. Tapi ketika keinginan itu sudah menjadi azam, yang tekad, ini baru masalah. Makanya di sini pelajarannya adalah ketika kita di tanah haram, ketika kita di tanah suci Mekah, itu yang kita jaga bukan cuma perbuatan kita, tapi hati kita jaga. Khawatir itu apa? Khawatir itu lintasan ucapan kata hati, itu namanya khawatir. Itu diserap oleh bahasa Indonesia, tapi maknanya jadi berubah. Khawatir itu, kalau aslinya dalam bahasa Arab, khawatir itu adalah bisikan hati, keinginan-keinginan hati. Dan ini ya harus kita kuasai keinginan hati kita, baik di tanah suci maupun di luar tanah suci. Kita harus bisa mengontrol ya lintasan hati kita, kata-kata yang terucap dalam hati kita bisa kita kontrol. Ketika hati kita terlintas ya ucapan-ucapan tidak benar, keinginan-keinginan tidak benar untuk melaksanakan perbuatan yang tidak benar, itu usir keinginan-keinginan itu dengan kita bisikkan dalam hati kita kalimat-kalimat yang baik. Contohnya makna kalimat zikir. Ketika ada pikiran yang bukan pikiran ya, ketika ada lintasan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, kita bertakbir walaupun dengan suara yang tidak terdengar orang lain, yang kita ucapkan Allahu Akbar dengan lisan kita bisikan Allahu Akbar, kemudian kita tanamkan dalam hati kita makna dari kalimat takbir itu, Allah lebih besar dari yang lain. Makanya nanti akan tergusur ya, bisikan-bisikan yang buruk itu akan tergusur. Dan menjaga khawatir, menjaga bisikan-bisikan hati ini adalah salah satu cara untuk mencegah diri kita dari perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat. Karena namanya perbuatan itu asalnya adalah dari bisikan hati.
bisikan hati jadi ya keinginan, keinginan jadi tekad, tekad jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi apa? Jadi nasib. Jadi nasib. Makanya ini yang kita harus mencabut ya maksiat dan hal yang tidak disukai Allah sejak dari bisikan hati. Nah, kita harus bisa menjaga bisikan hati, harus punya dalam tanda petik otot yang kuat untuk mengalahkan bisikan hati kita. Ya, kita paksa diri kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat langit dalam hati, yaitu ketika kita berzikir, ucapkan zikir itu dalam hati, atau ucapkan makna-makna kalimat zikir itu di dalam hati. Makanya ini nanti kemudian memudahkan kita ketika kita sholat. Ketika kita sholat itu kita bisa memfokuskan ya bacaan-bacaan sholat itu kita ucapkan maknanya dalam hati. Begitu juga lah, ini juga ya penting juga ketika kita umrah dan haji ya, kita membaca talbiyah ya, kita bisa memaksa hati kita untuk mengucapkan talbiyah itu dalam hati kita. Yang bertalbiyah bukan hanya lisan kita, tapi hati kita juga bertalbiyah. Nanti kita akan bahas lebih panjang lebar lagi tentang makna talbiyah dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dan makna talbiyah ini luar biasa sekali ya. Nah, kalau kita sejak dari tanah air itu tidak terbiasa memaksa hati untuk ikut mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dan ini bukan berkait dengan haji dan umrah saja, tapi ini terkait dengan kehidupan kita, karena kehidupan kita ini dipenuhi dengan kalimat-kalimat langit. Ketika kita bertakbir, kita membaca kalimat langit. Ketika kita sholat, kita membaca kalimat langit yang turun dari langit, diajarkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turun dari wahyu Allah. Maka oleh Nabi SAW diajarkan kepada kita, ini kalimat langit, maknanya ini luar biasa. Nah, ini kita harus paksa diri kita, hati kita, jiwa kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat langit itu. Ketika kita membacanya dengan lisan dan membaca kalimat-kalimat langit dengan lisan dan hati, ini juga sebagai menjaga hati kita dari bisikan-bisikan buruk yang dibisikkan oleh setan, yang dibisikkan oleh hawa nafsu kita, yang kemudian bisikan itu kalau nanti kita teruskan, kita lanjutkan, itu akan ya mencelakakan kita. Nasallahu salamah wal afiyah. Orang berangkat umrah diantaranya adalah dia punya keinginan, dia ingin membawa keinginan itu ke tanah suci, dia ingin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam umrahnya. Kapan kesempatan doa itu dalam umrah? Bisa ketika dia ihram, ketika dia tawaf, ketika dia sa'i. Dan doa-doa inilah yang kemudian kita ucapkan. Kita ucapkan dengan hati kita, kita ucapkan dengan serius, kita ucapkan dengan benar-benar bahwa kita benar-benar ingin ya meraih apa yang kita inginkan. Mungkin kita punya hajat, dan hajat ini bebas ya, bebas. Hajat terkait dengan dunia, terkait dengan akhirat. Jadi jangan kita kira berdoa itu cuma untuk urusan akhirat. Kita berdoa minta surga saja, kita berdoa minta dijauhkan dari neraka saja. Tapi bagi sebagian orang, banyak orang malah doa minta surga dan doa minta dijauhkan dari neraka itu doa yang jarang dibaca. Lebih banyak berdoa untuk urusan-urusan dunia, lebih banyak berdoa untuk urusan-urusan yang terkait dengan harta. Bukan ya, bukan itu saja yang kita minta, tapi kita minta surga, kita minta dijauhkan dari neraka. Nah, kita punya hajat apa? Kita punya hajat apa? Dan mindset terkait doa ini adalah mindset yang harus kita punya. Bahwa doa ini bukan berbeda dengan usaha, bahkan doa inilah yang termasuk, kalau kata Ibnul Qayyim, aqwal asbab, usaha yang paling kuat dalam kita meraih apa yang kita inginkan. Celakanya banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu caranya berdoa, yang tidak tahu bagaimana harus berdoa, yang tidak tahu bahwa doa ini adalah senjata yang paling kuat. Akhirnya kita meremehkan doa. Akhirnya kita meremehkan doa, dan meremehkan doa ini akibatnya fatal, ikhwan sekalian. Saya ulangi, akibatnya fatal. Mengapa? Orang yang dia jarang berdoa, artinya dia jarang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia jarang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang minta itu posisinya adalah di bawah, posisinya adalah rendah. Ketika orang meminta kepada orang lain, maka kita dilarang minta kepada orang lain. Minta uang pada orang lain itu dilarang. Hukum asalnya dia nggak boleh, kecuali yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Kita minta kepada orang hanya karena agar uang kita makin banyak, itu nggak boleh. Tapi kalau kita perlu, kita betul-betul perlu untuk ya ada kepentingan yang betul-betul mendesak, kita boleh minta kepada orang lain. Tapi kita nggak boleh ngeriba, nggak boleh. Minta kepada orang lain boleh, hukumnya boleh ketika kita butuh, ketika kita perlu. Tapi minta kepada orang lain ketika kita punya, hanya untuk memperbanyak harta kita, tidak boleh. Nggak boleh, dilarang ya. Makanya nggak boleh minta kepada manusia. Karena apa? Karena merendahkan dirinya kepada manusia. Ada orang yang mau merendahkan diri kepada manusia, tapi mau merendahkan diri di depan Allah malah nggak mau. Nah, orang yang dia lalai berdoa, maka dia akan lama-lama akan kehilangan rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kehilangan rasa miskin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya perlahan-lahan dia tidak butuh Allah. Nah, bagaimana kita memelihara rasa miskin di hadapan Allah? Ini salah satunya adalah dengan kita paksa berdoa. Dan sayangnya, ya sudah lama ya, bukan hanya akhir-akhir ini ya, banyak beredar ajaran percaya diri. Akhirnya dia tidak mau minta, tidak mau merasa rendah di hadapan Allah. Karena apa? Saya bisa, aku bisa. Buat apa berdoa? Saya bisa sendiri. Ini mindset yang berbahaya sekali. Ini harus kita hilangkan. Tapi sayangnya banyak orang yang karena membaca buku-buku tertentu, ikut pelatihan-pelatihan tertentu, akhirnya dia memprogram mindsetnya untuk seperti itu. Akhirnya mindset itu terus terbawa ke dalam dirinya, menjadi karakter. Dia nggak mau minta kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Ini sudah termasuk istaghna. Merasa dirinya kaya, merasa nggak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu. Dan ini ajaran yang salah satu yang mengajak untuk demikian adalah ajaran itu tadi, namanya hukum tarik-menarik ya. Orang bilang law of attraction, padahal itu ajaran dari ajaran klinik yang bukan dari Islam. Akhirnya kemudian ada diislamkan oleh, dicari-carikan dalil. Padahal ya bedanya antara doa dan loa itu beda sekali ya, mindsetnya beda sekali. Tapi akhirnya terus ini berbahaya sekali. Ikhwan sekalian, merasa tidak perlu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak pernah minta sama Allah. Tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika dia berdoa, baca doa, tapi rasa mintanya kepada Allah itu nggak ada. Rasa perlunya kepada Allah itu nggak ada. Rasa merendahkan dirinya di hadapan Allah itu nggak ada. Dia merasa kuat, merasa bisa, aku bisa, yes, aku bisa, pasti bisa, aku bisa, aku. Akhirnya tertanam dalam dirinya, akhirnya dia tidak merasa miskin di hadapan Allah, nggak merasa butuh berdoa kepada Allah, nggak merasa perlu untuk minta kepada Allah. Akhirnya itu tadi membuat dirinya keluar dari yang disebut ibadah, karena ibadah itu adalah ibadah hati yang merasa rendah, merasa kecil, merasa tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya doanya ya cuma sekedar lisan saja. Saya semua saya bisa. Saya nggak perlu minta sama Allah. Akhirnya dia tidak perlu minta surga. Bisa masuk surga walaupun tidak minta sama Allah. Walaupun dia beramal. Dia merasa amalannya itu yang bisa membuat dia masuk surga. Ini bahayanya ya. Ya, itu ada yang disebut dengan al-ilhadur ruhi. Ateisme spiritual. Itu tadi dengan apa namanya, menganggap diri ini sebagai pusat dari alam semesta, menganggap diri ini bisa mengontrol alam semesta, dan akidah seperti itu ada dalam buku The Secret, dan di buku itu dijadikan buku pegangan, panduan bagi orang sukses, untuk orang sukses. Padahal dalam Islam sudah ada Quran. Padahal Allah sudah menurunkan Quran. Tapi selama ini bagaimana sama Quran ini? Dan itu bisa jadi nasallahu alaihi wasallam itu hukuman.
ketika kita berpaling dari Al-Quran, kita disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena balasan dari kedzaliman yang kita kerjakan yaitu berpaling dari Al-Quran. Nah, kalau kita berangkat umroh dalam keadaan ya percaya diri, penuh percaya diri, nggak ada rasa miskin kepada Allah, nggak ada rasa rendah, nggak ada rasa hina di hadapan Allah. Dan inilah yang menentukan kualitas kita di hadapan Allah, kehinaan diri kita di hadapan Allah. Padahal kalau kita mau melihat ke diri kita, kalau kita mau ngaca, kalau kita mau selfie ya, kita mau moto diri kita sendiri, betapa banyak hal-hal yang membuat kita semestinya tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya manusia itu butuh makan, butuh sarapan nanti setelah zuhur, makan siang nanti malam, makan malam. Kalau nggak makan nanti ya lapar. Ini berarti kan manusia hidup harus makan. Bukankah ini sebuah kelemahan? Kemudian makanan yang dimakan, kemudian ya kita nggak cerita tentang proses pencernaan ya. Yang jelas ada residu-residu yang harus kita keluarkan, sisa-sisa yang harus kita keluarkan. Kita harus ya ke kamar kecil. Itu bisa kita tahan enggak? Enggak bisa kita tahan, harus. Bukankah itu sebuah tanda kelemahan? Bukankah itu adalah sebuah tanda kelemahan ya? Begitu juga ketika kita menelaah, memikirkan kondisi manusia, kondisi penciptaan manusia, ya, khalaqal insana min 'alaq. Makanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Ketika kita ingat bahwa kita itu pernah jadi nutfah, pernah jadi alaqah, pernah menjadi mudghah, itu bukankah itu sebuah tanda bahwa manusia itu lemah? Akhirnya ini ya, berpikir positif, jangan pikirkan kelemahan kita, salah. Jangan pikirkan negatif kita, salah itu. Pikirkan kelemahan kita, pikirkan kekurangan kita. Supaya apa? Supaya kita sadar kita ini lemah. Supaya apa? Supaya sadar kita ini hina. Kita terpengaruh oleh ajaran law of attraction. Ketika kita mikirkan keburukan, kita mengundang keburukan. Ya, padahal ya doa ya Nabi Adam ya, doa Nabi Adam yang harus kita tiru. Ya, Nabi Adam itu ayah kita semua ya. Apa? Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kami menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau enggak Engkau ampuni kami, kalau Engkau enggak sayangi kami, kalau Engkau enggak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar menjadi orang yang merugi. Ini kalau ya rumus berpikir positif ini salah, ini kalimat negatif ya. Kalimat negatif akan mengundang peristiwa-peristiwa buruk dalam hidup kita. Akhirnya kita menjadi ya positif terus. Pikirkan kelebihan kita, pikirkan sisi positif kita, pikirkan prestasi kita. Akhirnya kita lama-lama apa? Pikiran itu akan kita secara nggak sadar akan menzoom kelebihan-kelebihan kita, dan akhirnya kita jadi overfokus, fokus terlalu zoom, terlalu besar zoomnya. Akhirnya kita melihat prestasi-prestasi kita ini yang kecil menjadi seolah-olah jadi besar, seolah-olah menjadi besar. Akhirnya kita apa? Sombong. Akhirnya kita apa? Ya tadi akumulasi, campuran antara berpikir positif kemudian melihat kebaikan kita. Akhirnya kita jadi sombong dengan prestasi kita yang kecil itu. Akhirnya kita nggak jadi inget. Akhirnya kita jadi lupa bahwa kita ini dulu pernah menjadi setitik nutfah. Kita menjadi alaqah, pernah menjadi alaqah. Lupa kita. Kita lupakan kekurangan kita, lupakan kelemahan kita. Akhirnya kita berangkat umroh dengan sombong. Dengan ya, nggak ada rasa hina di hadapan Allah, nggak ada rasa miskin, nggak ada rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, harusnya ini sudah menjadi satu hal yang lazim bagi seorang muslim. Karena apa? Karena dalam sholat ya kita dilatih untuk menghinakan diri. Karena dalam sholat kita menghinakan diri.
Ketika kita membaca zikir-zikir dan doa-doa itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya doa-doa kita hambar. Doa-doa kita hambar. Tidak ada keinginan yang kuat, tidak ada kehinaan. Ya Allah, aku ingin, ya Allah, aku enggak ada. Tapi doa-doa kita akhirnya hanya terucap oleh mulut saja. Kalimat-kalimat yang terucap oleh mulut saja. Berbeda dengan doa yang kita panjatkan ketika kita dalam keadaan hina, ketika kita ditimpa musibah, ditimpa masalah, akhirnya membuat kita hina, kita punya masalah besar, kita ingin ya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan umroh, dan dalam umroh itu kita ingin berdoa agar masalah itu hilang. Berbeda dengan berangkat umroh dengan sombong tadi ya. Saya sudah jenuh dengan pekerjaan, saya ingin umroh. Umroh dia dengan biasa, dengan dingin ya. Nggak ada kerinduan ke tanah suci, ya berangkat gitu saja. Ini berbeda dengan orang yang ya umroh dengan tekad, umroh dengan niat, umroh dengan keinginan yang kuat, dengan tekad yang membara untuk ya melaksanakan umroh, untuk mengunjungi tanah suci, untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, termasuk umrah kita semua. Semoga yang belum diberi kesempatan untuk melaksanakan umrah dan haji, semoga Allah segera memberikan kesempatan, memberikan kemudahan dan kemampuan, juga kemauan. Semoga kita semua bisa bersama-sama di surganya nanti bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.